Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Saya mau terlibat dalam film ini karena bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Dirty Vote adalah film yang lahir pada bulan Februari menjelang pemilihan umum 2024. Begitu rilis film ini, langsung saja disantap oleh netizen dan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam pemerintahan. Film ini begitu sangat viral karena muncul di tengah masa tenang pemilu 2024. Film yang menimbulkan polemik di antara masyarakat dan juga pemerintahan ataupun orang-orang yang punya kepentingan di dalam pemerintahan ini lantas mendapat begitu banyak sorotan dari media-media, bahkan media asing. Film ini dikatakan mengandung suatu fitnah, intervensi, intimidasi karena muncul di tengah masa tenang dan masa pemilihan umum. Film dokumenter yang dikatakan mengandung unsur sentimen, kritik terhadap pemilihan umum 2024 dan juga kinerja pemerintah serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah menimbulkan banyak polemik di antara masyarakat dan juga pejabat-pejabat publik sekarang. Dan film dokumenter yang dirilis pada 11 Februari 2024 itu sempat mendapatkan banned dari internet. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit itu awalnya disiarkan oleh sejumlah kanal di YouTube. Salah satunya adalah kanal milik Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Sejak diunggah, film ini mendapat 6 juta penonton hingga pada Selasa 13 Februari 2024. Film dokumenter karya sutradara Dandi Dwi Laksono dibintangi oleh 3 pakar hukum tata negara. Mereka adalah pengajar di Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Selain Zainal Arifin Mokhtar, kemudian ada pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI, yaitu Jentera Bivitri Susanti. Film ini juga melibatkan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, yaitu Ferry Amsari. Mereka menjelaskan analisis tentang jalannya pemilu 2024 yang diwarnai dengan sejumlah kecurangan, manipulasi pemilih, dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pasangan calon presiden yang dekat dengan penguasa. Film ini dibuka dengan komentar yang berbeda dari Presiden Joko Widodo tentang kemungkinan anak dan menantunya terjun dalam dunia politik. Selanjutnya, satu demi satu fenomena kecurangan dipaparkan oleh 3 pakar hukum secara bergantian. Zainal Arifin menekankan film Dirty Vote seharusnya menjadi monumen tentang peran besar publik dalam melahirkan sosok Joko Widodo. Sedangkan Bivitri Susanti berharap film ini akan membuka mata penonton terkait kecurangan yang nyata di dalam pemilu 2024. Sementara itu, bagi Ferry Amsari, menyebut film ini bisa menjadi sarana pendidikan bagi publik tentang kecurangan dalam pemilu serta bentuk manipulasi penguasa dalam melibatkan pemilik suara demi kepentingan mereka. Film ini juga menjelaskan tentang desain kecurangan di pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum dan tata negara. Mulai dari ucapan berbeda Jokowi soal anak-anaknya yang terjun dalam dunia politik,
Kemudian film ini mengungkapkan ketidaknetralan para pejabat publik pada Pilpres 2024. Wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Ferry Amsari, kecurangan-kecurangan tersebut tidak didesain atau dibangun dalam waktu semalam dan tidak sendirian. Sebagian besar rencana kecurangannya terstruktur dan sistematis serta masif dilakukan oleh kekuatan yang berkuasa selama 10 tahun terakhir secara bersama. Kecurangan yang disusun dengan bersama selama kurang lebih 1 tahun ini, menurut Zainal Arifin Mokhtar, akhirnya jatuh ke tangan salah satu pihak. Siapa dia? Yaitu pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan yang dapat menggerakkan aparatur dan anggaran untuk menggerakkan massa dalam memilih salah satu paslon. Namun menurut Bivitri Susanti, sebenarnya desain kecurangan pemilu 2024 bukanlah rencana yang hebat. Sebab skenario ini yang sama dilakukan pada rezim-rezim sebelumnya di banyak negara. Ia menyebut untuk menyusun dan menjalankan pun tak perlu pintar ataupun cerdas. Hanya perlu mental culas dan tahan malu. Bivitri yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia ini menegaskan pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja. Masyarakat harus sadar telah terjadi kecurangan yang luar biasa pada pemilu tahun ini. Film Dirty Vote memperlihatkan bagaimana para politisi mempermainkan rakyat demi kepentingan pribadi. Ini juga merupakan berbagai aksi kecurangan yang nyata dan terlihat oleh publik, tapi anehnya tidak pernah ditindak. Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memenangkan pemilu yang justru merusak tatanan demokrasi, termasuk sorotan pada kekuatan besar di balik pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang disebut-sebut paling banyak melakukan kecurangan. Grafik data-data kecurangan pemilu 2024 itu disajikan dalam penjelasan ketiga narasumber tersebut. Dan pada akhirnya, menurut Bivitri, film ini menjadi sebuah catatan sejarah tentang rusaknya demokrasi Indonesia. Sejak tayang di Google, film ini mendapat banyak reaksi baik dari tim peserta Pilpres 2024, Bawaslu, dan juga netizen. Sebagian membenarkan narasi dalam film, sebagian juga ada yang membantah. Ketika tim pemenangan dalam Pilpres 2024 memberikan respon yang berbeda, ada yang bernilai positif dan juga ada yang menyebutnya sebagai fitnah. Netizen riuh menyebut jika film Dirty Vote hilang dari mesin pencarian Google pada Senin 2024, tepatnya pada tanggal 12 Februari. Kata kunci Dirty Vote yang diketik dalam mesin pencarian Google tidak langsung membawa penonton menuju halaman hasil Dirty Vote. Selain viral karena kontroversialnya dalam dunia YouTube dan internet, kata Dirty Vote juga viral dalam
Twitter. Pada Selasa 13 Februari 2024, pengamatan tersebut telah digunakan sebanyak 369.000 kali. Netizen menggunakan kata dirty vote untuk menyampaikan komentar tentang dirty vote, baik dalam bentuk pro hingga kontra. Sentimen positif pada film tersebut yakni sebesar 43%, dan sisanya merupakan sentimen negatif. Namun hasil analisis dari Social Network Analysis didapati satu klaster besar mendukung film Dirty Vote. Klaster kontra menurutnya berukuran sangat kecil dan ada di pinggiran Social Network Analysis. Sebelum film Dirty Vote, Dandi Dwi Laksono yang merupakan seorang jurnalis investigasi yang sudah banyak sekali mengkritik kebijakan pemerintah melalui dalam film. Sebelumnya Dandi meluncurkan film ke-7 pada tahun 2014, 3 tahun kemudian menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dandi meluncurkan film dengan judul Jakarta on Fire. Lalu menjelang pemilu 2019, Dandi meluncurkan film Sexy Killers.